Pasti live must go on. Live must go on, benar. Harus berlanjut. Show must go on juga. Tenang aja. Tenang, pokoknya aman. Nah, ini Onyx juga harus must go on. Kalau Aduh. misalnya dia kalah untuk 2-1 kali ini juga must go on. Wah, Harus tapi- legowo. Memang Tapi udah mulai sakit kepala pasti ya kalau Pusing. kalah di sini. sampai sekarang. Karena setahu minggu ketiga mereka cuma main sekali deh hari ini deh. Oke. Sama besok. Tapi ada ya besok ya? Besok. Oke, Coba ada bentar, besok bentar, ya? Lip. Kita akan tanya dari sudut pandang senior Waduh. analis yang muda ini Mhm. untuk gimana caranya Onyx bisa bangkit di game ketiga. Ya menurutku mereka udah bagus yang pertama sih. Oke. Jadi pilihan pertama adalah main di blue side dulu. Oke. Ya, Make sense. ya kan ini pilihan pertamanya. Terus yang kedua ya mereka harus bisa ini mengawal Kyrie-nya. Mengawal kayak ini. Ya kan Kyrie-nya dari tadi juga kayak tryhard sendirian, coba buat buka map sendirian terus tiba-tiba ke pick off. Dan informasi ini sebenarnya yang kayak minimalis tadi buat Onyx. Untuk bisa objektif. Bener, mereka harus bisa buka rumput duluan dibandingkan dengan lawan. Itu untuk Onyx. Untuk Onyx. Untuk Dewa gimana nih senior? Untuk Dewa nih ya, untuk Dewa Mueza dengan Okta. Ini tadi mainnya luar biasa. Jadi kalau selama sinergi mereka jalan, jelasnya Ray bakal aman banget. Ya. Jadi dua pemain ini yang menjadi kunci sebenarnya tadi di game yang kedua. Jadi kalau mereka tetap bisa ngebawain dengan mood mereka yang sama, sinergi mereka tadi di game yang kedua ya, bukan mustahil game ketiga masih bisa mereka pegang. Harusnya. Ya, tapi ya mungkin dengan pool hero yang beda ya. Karena kalau kita bicara soal Okta, dia pool hero-nya agak beda loh dibandingkan dengan mid laner yang lain. Iya, iya, ya. Memang kayak suka munculin sesuatu yang mungkin terbilang baru lah ya. Betul, betul. Ya, apakah sekarang waktu yang tepat? Karena gue ngelihat jujurnya di game ketiga bukan waktunya untuk mencoba sih. Iya. Saya setuju 100%. Sama tuh. Kalau Jadi misalnya 100% itu Ji. Jadi 100%. 100 ya Iya. itulah kurang lebih ya. Saya setuju banget. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang namanya coba-coba. Nggak boleh ada main-main di game ketiga. Karena ini bukan main-main, ini adalah poin penting untuk kedua belah tim. Setuju banget. Kalau misalnya di sini kemungkinan chance Onyx dengan draftnya yang mungkin sempat kita bicarakan suka miss draft dan gagal untuk di game ketiga, Onyx benar-benar harus ini sih musabah diri sih untuk selanjutnya karena ini for the first time setelah franchise Onyx dalam kondisi yang sangat-sangat under. Saya dari season berapa? Dari season 4 ya? Season 4 minggu Untuk kedua, week kedua. ya. Minggu kedua. Paling jauh itu posisi ke-6 ya tadi. Itu udah jauh banget hitungannya Season ya. 5 itu, tapi itu season 5 loh. Oke, dan sekarang blue side Oke. untuk Onyx. Ya, ini angin segar pastinya untuk Onyx juga. Tapi melihat dari Bane, masih ada target Bane ke arah Moskov. Matilda pun sama. Dan sementara dari Dewa pun masih sama. Oke, 3 Bane seperti game pertama. ini sama dengan game pertama ya. Bakal terulang lagi kah? Fanny gitu misalnya. Ben sekarang. One chose me to vanquish the shadows that plague this Suyo? world. Suyo, jangan bilang ini adalah ulangan lagi seperti yang minggu kemarin. Draft sama. Draft sama. Experience the youth Ranger, and Gatot Kaca. celebrate. Enggak lah, Gatotnya tadi mainnya nggak dapetin tempo ya. Badang. Oke. Gue lebih suka Badang Om. Ya gue tau Gatot Kaca juga memang cancellation yang bagus banget untuk Suyo. Yang tipikal in and out kan, ketangkap udah hilang. Tapi nggak bisa juga kalau ngelihat strateginya seperti itu. Hati saya sih lihat, ini dia. Ketika Onyx mencari jawaban kemenangan, Wah, sama. kemenangannya saya Cillian lah menurut gua. High ground defense lah kunci kemenangannya. Terus ada Johan juga ya. Dan ini Joy, di pilihan yang ketiga hanya perbedaannya di sini Badang yang menggantikan Gatot Kaca. Sehingga ini mungkin antara Cici Poveus yang tadi di ban di game yang pertama ya. Salah satu bisa kelepas kalau mereka respect buat Chow. Kalau enggak ya udah ban aja sama lagi Cici dan Poveus buat Onyx. Masalahnya kalau Chow sekarang lumayan berbeda sih Om. Ada jauh head yang match up-nya. Betul. Bisa dibalikin Itu kondisinya. dia, digebuk balik sama Jowet Dan pagi-pagi. busnya ini nggak semenyeramkan tadi. Malah kebalik. Bus presentnya itu ada di tangan dari tim Onyx. Mungkin Lui-nya sih yang harus diganti juga kalau mau. Dia cari utility yang lebih banyak, menurut gue lebih baik. Biarkanlah sesi ini dikejar aja sama Joy. Masih oke sih sebenarnya banyak mid lanernya tapi di retail dulu. Oke, retail Kari kah? Kiritel Chow di ban. Wipe out all the gue gak tau injustice kenapa in tapi the gue world. suka banget Beatrix untuk Matrix ya. Onyx. Ya. Oke. Tapi ini ada Cici berarti, ada Cici atau Poveus yang bisa dipakai Dewa. Beatrix tuh sebenarnya masih OP loh menurut gua. Dengan kemarin ya. Bahkan tanpa di-buff. adjustable. Bahkan di-buff. Iya, makanya tanpa adjustable. Beatrix tuh masih OP loh menurut saya. Tapi dengan ada buff seperti ini, kayaknya Beatrix masih oke. Cuma memang ya yang tidak bisa kita lihat adalah Beatrix tidak memiliki dash power
atau escape ability power. Ya. Mungkin hanya di situ lah, that's it. Tapi Cuma, kalau gue ya ngerasa nggak ada di muncul sekarang karena mereka nggak cukup waktu, Ji. betul? Karena baru 1 hari. 3 kali 1 hari. Satu-satunya yang gue percaya akan pakai Vantage Begitu. Begitu, setuju Karena sama. dia sebelum patch dia udah Sudah pakai ya. Chip Iya, juga sama kayak gitu. sama. Iya, Makanya kayak bicara soal chip nggak di ban ya chipnya ya. chip open. Chip Tapi open. kayaknya potensinya ada di Dewa aja sih. Oh iya, kiri Iya. udah pakai jawet, dia udah buka. Dia Dan udah buka. apakah pilihan yang tepat, Chip? Enggak sih, harusnya masih. Kalau aku sih Gatot Kaca Badang masih cukup oke. Iya. Dan gua suka banget sih ban terhadap Harit-nya. Jelas dong. Jelas Harit tuh banget. kalau nggak di ban udah pasti diambil lah hitungannya. Jarang banget ngeliat Harit nggak ada yang Untuk belakangan ini ya, ini benar-benar mengerikan. Tapi kalau ngomongin Loi lagi, Oh iya lagi oke. Oke, dia mau nebus kesalahannya, Ji. menebus kesalahannya oke. Mungkin tadi kritik dan saran sudah kita berikan terhadap permainan Loi dari Okta di game yang pertama. Dan kali ini harusnya dia udah lebih concern terhadap penggunaan dari diversion ya. Yap, diversion. Yang ya tidak cuma buat buka map atau setup ya, tapi bisa untuk traveling time juga, memperpendek lah Ya, jarak tempuh. itu dia. Dan ganking di awal juga bisa ke gold lane loh, bukan harus di experience karena banyak orang yang nggak mau gank gold lane. Alasannya tuh simpel banget, selama gerobaknya masih dapat, itu kayak goldnya sama aja. Tapi ya kalau waktunya singkat, pakai diversion tidak kenapa enggak gitu sebenarnya. Oke, kali ini apakah Hilda kembali? No, Glue. Oke, The Glue menjadi salah satu hero flanking yang bisa digunakan untuk menangkap sosok seorang Loi di arah backline sana. Dan antisipasi yang mereka lakukan. Mereka Memang. butuh setup pertambahan untuk di Romreh. Yap, untuk bisa zoning lawan. Ini cukup kuat, tinggal siapa yang bakal nyambut Johetnya sih. Karena untuk di awal-awal kan powernya ya antara Cecilian atau Suyo jatuhnya. Gue untuk Dewa masih suka Gatot Kaca sih jujur. Sama, aku juga Gatot Gatot Kaca. kaca. Masih suka Gatot Kaca ngeliat dari draftnya ya. Oh iya, karena udah gak ada Chong, ada Tigril. Ya itu dia cancellationnya bakal bagus juga. Oh, Terus kayak untuk dash ability juga ada. Yang penting timingnya aja. IOG-nya tadi- tuh bisa dipakai untuk banyak hal. Gua jujur tadi sih mikirnya Tigril, tapi kan udah di ban ini loh. Gua agak ngeblank. Chip. oh, Guinevere. oke, Guinevere. Mereka butuh crowd control. Mereka juga nggak mau kalah dari pemegangan bus yang sudah mereka miliki, Lim. Tapi mereka butuh badan. Ya. Mereka butuh yang keras. Badang tuh nggak keras loh. Maksudnya nggak sekeras yang lain karena item yang dibikin itu item-item cooldown. Iya. Yang defense-nya tuh terbilang tidak banyak. Makanya dia harus ngambil stack hybrid dari Thunderbelt-nya dari awal harus ditabung terus-menerus. Baru dia akan terasa keras. Oke, itu dia untuk pilihan dari draft kedua tim ini. Dan yang membedakan dari Onyx adalah Glue menggantikan Hilda. Tidak terlalu agresif, tapi untuk setup di objektif akan jauh lebih matang mungkin untuk Onyx. Dan bisa nempel ke arah gold lane ya. Jangan lupa itu kelebihan dari Glue lebih aman nempelnya. Oke. Lim, apakah tetap menuju ke arah Dewa? Ya. Ya. Omala, apakah tetap menuju ke arah Onyx? Onyx. Oke, mari kita menyaksikan. Mampukah Onyx memecahkan telurnya hari ini? Atau Dewa yang akan makin terbang menuju ke atas klasemen? Soepil Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane after. Ini Okta harus membuktikan kalau memang kelayakan menggunakan Lui itu ada dari diri dia. Ya menurutku dia cukup oke tau dari duality-nya dia. Betul, duality-nya sering banget kena. Tinggal kita tunggu diversion-nya. Begitu sudah mulai klop satu sama lain jadi mid laner kuat ya. Oke, dari emblem setnya dulu, support untuk Badang. Oke. Dan juga emblem tank untuk Glue. Bagian topnya tetap ya cewek di pressure maybe. Selalu pressure akan selalu diberikan oleh sosok seorang Maybe terhadap Calvin Winata dan bahkan di sini kita melihat Mueza berani masuk ke arah bus dan dia tidak ada takutnya karena dalam kondisi saat ini belum ada yang bisa menghentikan dia. Mindual di depan sana, satu mau first blood akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx dan itu dia first blood from Kairi di tangan seorang Kairi. Salah satu jungler yang cukup mengerikan di dunia Mobile Legends Bang Bang membuat sosok Mueza harus kehilangan satu flickernya yang cukup mahal loh, Lim. Itu untuk dia. di objektif nanti. Kelihatan banget tadi trapping yang berhasil dari Kiboy dan Peter. Wah, dapat lagi. Gak jadi level 4. Wow. Nggak jadi level 4 Ray di sana bakal memasangkan Soriso mundur ke arah belakang, dua flicker initiate power yang dimiliki Dewa bahkan udah tidak ada. Yap, terutama untuk di turtle pertama ya yang sangat dibutuhkan dan maybe. Oh, maybe. Terlalu agresif kayaknya tadi ya. Akhirnya out position juga.
Dan terpaksa mengeluarkan flicker. Ini udah nggak ada spell sebenarnya. Gila. Dari Onyx bebas nih mau geng manapun. Tiga ini yang flicker Om. Lagi habis ya semuanya. Jadi dari Dewa mungkin hanya akan berusaha untuk mendapatkan kompensasi ya berupa purple buff yang sedang diambil oleh Ray juga. Dan sepertinya Sun sadar akan hal tersebut. Oke, tapi nampaknya Sans melihat sedikit potensial adanya ganking yang terjadi. Tapi para pasukan dari tim Dewa United, mereka berhasil mendapatkan purple buff. Apakah berhasil di take over kembali Lester Kyrie? Tapi nampaknya Kyrie tidak terlalu berani untuk masuk lebih dalam lagi. Satu point kill akan menjadi pilihan utama. Dan itu sudah sangat bagus, Pinwall di depan sana. Satu point kill didapatkan oleh seorang Sans. Mueza Hamil menjadi point kill yang kedua. Meanwhile Kyrie di sana ada satu tamparan yang keras dari seorang Sans membuat Mueza hilang untuk kedua kalinya. Itu dia Cecilian di awal. Diajak tim fight. Damage yang memang belum terlalu sakit tapi 2 point kill. Ini sinyal untuk Cecilian yang prematur nih. Yes, ini udah mulai masuk ke lampu kuning Om Awa. Ya, hampir sama kan game pertama tapi bedanya. Ini yang membedakan ya dari game pertama dan game sekarang. Game pertama cuma assist. Oke. Sekarang dapetin point kill 2. Point kill 2, ini berbeda. Pasti lebih unggul, tapi lihat di depan sana, maybe tidak memiliki flicker kembali dan bakal coba diecam-ecam. Pertukaran point kill yang selalu tidak adil antara Goldlane dan juga Goldlane dengan Roamer. Ini tidak akan pernah adil sekalipun dalam under kondisi lane. Iya, seenggaknya mereka harus dapetin sesuatu nih sebagai timbal baliknya. Orange Block lah salah satunya. Jadi opsi yang lumayan bagus juga. Oke, Retribution yang berhasil dapatkan dari sosok seorang Ray, setidaknya pertukaran masih catch up dari segi jungle-nya. Tapi kalau ngomongin ke arah gold lane, ini udah mulai under kondisi dari seorang maybe ketika head to head dengan seorang Calvin Winata. Ya, meskipun cuma assist ya tadi, tapi gankingan yang masuk juga tadi membuahkan hasil buat Onyx sehingga membuat akhirnya cewek ini ada kesempatan juga. Tidak hanya di pressure di freeze lane-nya, tapi bisa ngembalikan keadaan dan sudah mulai berjalan ke tengah. Sudah mulai ada kesempatan untuk mendapatkan misalnya nih ya, ngebantu mid, dapetin satu lane mid atau tetap stay di bagian top. Karena gue ngerasa nih kalau nggak ada ganking ke arah gold lane yang nggak akan pernah pencet Purify dari cewek. Yep. Untuk lawan Granger ya nggak bagus juga kan, kayak dia pakai Purify buat apa gitu loh. Haskell udah jadi loh, semakin sustain nantinya front to back sangat-sangat mungkin. Yap, dan ini lebih buat Suns juga ya, kita melihat betapa nyamannya dia selalu join team fight dari menit awal loh. Itu dia. Dia tetap hadir ya, entah dengan Sanguine Claw-nya aja nih. Tapi kayak bad impact-nya juga lumayan oke kok. Kayak on point, damage-nya masih ada. Top lane. Oh weh cewek, Calvin Winata, Purify Gaming nggak bisa menyelamatkan diri. Dan lihat 4 orang bertukar dengan 1 tunnel. Is it worth it? Untuk sekarang lumayan sih, karena dia nggak bisa kontes juga. Oke. Tidak ada kontes karena the best yang bisa dilakukan adalah mendapatkan 1 point kill. Tapi kali ini lagi dan lagi kondisinya menuju ke arah top lane. Target utama mereka kali ini ada di arah maybe. Lihat satu tamparan pertama dari seorang Sans. Dan bahkan Sans di depan sana bakal ditukar flicker for defensive. Gagal! Dan 1 point kill yang didapatkan oleh Volume damage diberikan oleh seorang Sorizo berhasil membuat Kiwi juga tumbang. Pertukaran yang sangat mewah untuk tim Dewa. Membalikan keadaan dari Gold yang sudah diunggulkan oleh tim Onyx. Sekarang udah mulai perlahan ditarik mundur. Wow, terlalu semangat tadi Sans. Dia coba untuk agresif dan di commit. Untungnya masih bisa dibeli waktu oleh Mueza. Sehingga flicker dibalas dengan flicker, tapi kerugian jelas ada untuk Onyx. Ya, dimana mereka berusaha untuk mendapatkan point kill, malah mereka yang dibalikan juga. Tapi ya, peluangnya masih ada di Kyrie sekarang yang bebas untuk melakukan farmingan. Oke, melihat kali ini mereka bakal coba komitmen juga seorang Sorizo, tapi nampaknya ejectornya karena yang lain. Point kill karena seorang Nocta. Target yang sangat tepat dari seorang Keyboy. Ejector dari Keyboy membuat terpasukan dari tim Dewa. Mereka nggak bisa team fight dari front to back. Mereka nggak punya power magical damage. Mereka harus lepaskan turret di arah top dan bahkan di arah bottom lane. Perpasukan dari tim Dewa, mereka harus kehilangan 1 purple buff. Lagi dan lagi. Ketertinggalan gold, Onyx dibayar lunas tadi. Langsung dibikin lagi 3000 gold. Dan jangan lupa mereka bawa Cecilian, Sorizo. Poke damage yang diberikan sakit banget sih. Ya. Dan pilihan yang tepat tadi ya, ketika kita melihat Unstoppable Force sudah dibuka, Sorizo bukan target ternyata. Flickernya ke tempat yang berbeda. Karena kalau targetnya ke arah Sorizo itu sama saja menyemplungkan para pasukan dari tim Onyx ke dalam jurang oleh Keyboy. Tapi itu membuat akhirnya kaget juga. Optanya kayak tidak menyangka sama sekali. Siapa yang menyangka yang dilempar Loi? Gerakan tiba-tiba. Yep. Bahkan Loi-nya pun tadi memang ada informasi Loi tanpa flicker kan. Jadi udah lumayan enak. Ini skip ngecatat
Oke, flicker fall defensif kembali dibuat oleh seorang Sans dan seorang Mueza yang coba untuk memberikan gertakan sambal di depan sana membuat para pasukan dari tim Dewa. Mereka harus melepaskan turtle yang ketiga, 3000 gold difference. Dan jangan lupakan Sorizo kondisinya kali ini depan sana udah ada Chowhead. Satu kali ejector walaupun karena cewek, dia masih punya sliding tackle, dia masih punya purify. Yap. Dan sangat sulit ya untuk bisa men-trigger Purify dari cewek sejauh ini. Harus di all in baru Purify-nya bisa kepakai tadi. Dan Ryota, lagi nih ya, Ryota bersama dengan Kiboy harus menjadi mata untuk Onyx juga. Dimana mereka sangat butuh vision. Ray, Sore akan menjadi target utama, tapi lihat satu tembakan dan kibokan dari sosok seorang Calvin Winata. Hampir saja, kalau itu satu basic attack itu kasusnya beda, Lim. Makanya Kalau satu basic attack, untuk Goldie tadi. untung nggak ada malah Victor belum. Tapi Ryota bakal coba ditargetkan dari sosok seorang Mueza, nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Satu part total dari Ryota. Flicker for defensive di depan sana membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini berhasil mendapatkan Ryota. Meanwhile Mebe terperangkap satu hit terakhir. Tidak bisa diselamatkan, tapi Ray terlalu bersinar. Satu hit dari cewek, tidak bisa mendapatkan seorang Ray. Depangan di sini Ray. Dan kawan-kawan berhasil membuat 4 pemain dari tim Onyx bertekuk lutut. Oh my god, tersisa Sans seorang diri. Dan langsung di zoning juga. Satu buah celah yang terlihat tadi Sorizo. Masuk di waktu yang tepat, 3 orang tadi yang terkurung. yap, menyerang adalah pertahanan terbaik. Tapi apakah itu berfungsi sekarang? Karena kita melihat Onyx mereka selalu berusaha untuk membuka tim fight. Dan ternyata mereka yang dibalikan karena ada Badang. Karena overcommit di tempat yang tidak seharusnya. Mereka terlalu dalam ruang yang sempit. Itu membuat dari seorang Joy bisa masuk dalam. Ritme dari Joy-nya, dengan ritmenya dia bisa masuk keluar dengan mudah, Om. Berbeda kalau misalnya mereka punya jarak yang terlalu jauh, Lim. Dan Luna sekarang Onyx 3000 gold yang mereka ungguli tadi sekarang hilang. Tidak ada artinya. Ketarik langsung. Tidak ada artinya. Kali ini dibayar cicilannya, Om Awa. Dan mereka harus berhati-hati sekarang dengan gold gap yang sudah mulai disamakan. Onyx, mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan Lord yang pertama ini. Jelasnya akan diajak dance bersama dengan Dewa juga yang sudah mulai sedikit mengalami keunggulan ya untuk faktor ekonomi juga. Dan kali ini kalau kita bicara soal rapi-rapian, Sans lah yang harus ditangkap. Yes, Ya, setuju. mungkin nggak boleh sembarangan ya untuk targetnya. Dan perbedaan dari game yang pertama, Kairi di game pertama unggul level jauh banget. Karena Tapi sekarang standar. sama, Ray levelnya sama kayak Kairi. Yang menandakan bahwa ya kontes sangat-sangat possible. Kontes sangat-sangat possible, tapi kali ini kita lihat perpasukan dari tim Dewa United, mereka tidak akan pernah meninggalkan kembali Lord objektif yang sudah mereka miliki. Satu kali tamparan dan saingan kalau dari Sans dapat ini bisa ngebuat Ryota baunya udah makan di sana ejector. Menuju ke Sorizo Insante, play yang didapatkan perpasukan dari tim Onyx membuat Sorizo tumbang dan makan di belakang sana. Mueza terperangkap, tidak ada front laner. Ray tertinggal seorang diri, tidak ada yang bisa menemani, tapi nampaknya perpasukan dari tim Dewa mereka memaksa menuju ke seorang Ryota. Lord didapatkan tim Onyx. Momentum Magic Tower kembali dengan flicker ini dimiliki dari seorang Kiboy transfer Sorizo ternyata menjadi sebuah jawaban. Lagi-lagi Kiboy yang muncul untuk bisa membalikan situasi yang sekiranya terdesak buat Onyx. Dan bahkan sekarang Onyx mendapatkan Lord, akan dibiarkan kan untuk slow push juga. Masih bisa untuk slow push 3 lane. Bisa dimaksimalkan oleh Onyx kalau mereka mau juga. Mereka bisa memanfaatkan keunggulan dari Jowhead sekarang, Ejector dan juga Unstoppable Force. Oke. Bakal paksa midnya terlebih dahulu sih. Mereka bakal paksa mid terlebih dahulu. Kiboy akan coba dipasang di depan sana. Mundur ke belakang. Informasi telah didapatkan. Tapi lihat. Sorizo terperangkap lagi. Flicker for defensive untuk kesekian kalinya membuat perpasukan dari tim Onyx kayaknya akan lebih tenang karena tidak akan ada initiate power dari Sorizo. Itu dia satu informasi penting dengan kondisi Lord yang masih ada dan masih jauh sebetulnya. Untung penguasaan landing dari Dewa juga nggak terlalu buruk, mereka langsung menugaskan Ray untuk pegang landing jauhnya, tapi hanya 4 untuk defense, harus berhati-hati. Oke, Calvin Winata kali ini free hit di depan sana, mereka berhasil mendapatkan seorang Rio tetap ada following up damage. Sepertinya mereka harus biarkan terlebih dahulu turret yang di tengah itu jebol dan ini dia. Malefikan menjadi sebuah masalah untuk seorang Calvin Winata. Untuk mendapatkan Calvin Winata makin lebih jauh nampaknya. Makin lebih sulit, Lim. Tapi top lane ini malah dapat juga sih dari Dewa. Ini satu move yang lumayan bagus. Iya. Seenggaknya pasifnya juga kan, Pecah. pasifnya pecah. Pasif yang luar biasa bagus. Tapi untuk ngomongin ke arah Ray, semaksimal mungkin udah mereka dapatkan informasi, didapatkan Ryota. Wait. Tidak di target utama, ternyata itu adalah pet belakang. Lihat, impact kembali terjadi. Momentum dilakukan Sans berhasil menghindari damage diberikan seorang Mueza. Lihat tidak akan bisa menghentikan seorang Mueza. Tapi nampaknya double kill dari seorang Maybe. Oh, Maybe. Lagi for triple kill. Masih bisa dihindari. Kairi one by one situation dan jump down.
Kyrie save the day for this time. Dia membuat Baby tumbang karena kalau tidak Kyrie tadi akan menjadi satu wipeout yang akan disesali oleh Onyx. Tapi ini move yang sangat-sangat baik Dewa United dengan diversion yang cukup berani. Mereka mengungguli sekarang posisinya, jumlah mereka unggul, vision mereka terbuka, bahkan mid dari Onyx terbongkar. Yes. Yang kita nantikan tadi, diversion move. Dan akhirnya Octave membuat hal tersebut yang membuka sedikit peluang tadi untuk Dewa memenangkan team fight. Dan maybe, kalau kita lihat positioning dari maybe juga yang cukup rapi ya di bagian belakang. Yang membuat dia cukup sulit untuk bisa ditangkap. Sehingga akhirnya Kyrie harus turun untuk bisa menumbangkan dia. Wah itu Kyrie kalau nggak on point, kalau satu hit terakhir yang nggak keluar, itu beda ceritanya loh Lim. Itu bisa beda cerita, wipeout itu. wipeout inner hilang semua sih, atau mungkin satu base turret. Mungkin kalau endgame belum bisa karena respawn time-nya tadi memang lumayan cepat. Tapi seenggaknya visionnya tuh langsung patah banget. Dewa langsung unggul kayak sekitar 70-80% gitu. Ya makanya itu akan menjadi wipeout yang akan disesali oleh tim Onyx. Oke, sekarang tempo kembali menurun. Dengan keduanya yang dimana goldnya juga perbedaannya hanya 1000 aja. Ya untuk menit 12 mungkin 1000 gold ini nggak terlalu berarti bagi mereka. Balik lagi ke strategi. Siapa yang akan pick off duluan mungkin itulah yang akan menjadi pemenangnya. Kalau yang gue lihat dari tadi ya, boost awareness dari Onyx ini agak kurang Om. Bukan cuma boost, atau lebih ke lane management. Di bagian top tadi kita bisa melihat betapa mudah. Oke, flicker dari seorang Buesa berhasil mendapatkan key point. Menuju ke arah belakang di targetnya menuju ke arah seorang Keyboy bermasuk ke arah tim Onyx. Mereka kehilangan Keyboy, tapi Sans sebagai high ground defender juga tidak bisa dihentikan. Dan Ray kali ini tershutdown. No power of retribution. Bahkan Lord bisa di tangan bar masuk ke arah tim Onyx. Buesa di depan sana. Pampukah berhasil mendapatkan Lord terlalu kencang lagi dari seorang Calvin Winata. Dan itu dia, The Retribution di shot point. Mereka nggak boleh terlalu memaksakan karena kalau Winata terlalu kuat di depan sana. Sorizo. No, terlalu lama pasti kalau Sorizo juga harus tumbang. Karena wave ini dari top lane, mereka harus selesaikan terlebih dahulu. Satu celah yang tadi sempat gue bahas. Ketika Joy melawan Bruno, anti-regennya nggak ada yang bisa ngasih efek life pain ke Brunonya sehingga Brunonya akan kuat ketika 1 lawan 1. Yap, dan HP-nya langsung terisi penuh juga padahal kita tahu secara kuantitas Dewa lagi menang di sana. Karena Kyrie lagi nge-clear line di bagian top. Dan bahkan tahu nggak Omawa, ini adalah kondisi yang seharusnya dipegang Dewa. Yang seharusnya dipegang Dewa Lordnya dan mendorong seperti ini ada di tangan Dewa harusnya. Wow. Dan mereka harus melakukan defense conceal play. Tapi kali ini kita lihat mata ditarik Keyboy perpasukan dari tim Dewa. Bakal coba untuk mundur ke arah belakang. PS turret akan coba dilepaskan terlebih dahulu. Membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini hanya fokus ke arah Buesa. Masuk terlalu memaksakan keadaan, tapi lihat di depan sana. Satu tamparan dari Satan menghilang seorang Buesa. Sorizo hanya mampu mendapatkan satu. Keyboy di depan sana, tapi di depan sana Kyrie menukarnya dengan 2 poin dari Calvin Winata. Menuju ke arah base. Ini bencana. Dan akhirnya Onyx berhasil memecahkan kemenangan pertama mereka di season 15. Apakah Sky King is back? Kemenangan yang terbuka sekarang bahkan cukup dramatis setelah penantian panjang match keempat. Akhirnya bisa mendapatkan kemenangan Onyx. Seperti penantian panjang yang sudah ditunggu-tunggu. Bukan game yang mudah juga, bahkan 2-1 skor akhir. Tapi seenggaknya mereka ngebuat kemenangan ini menjadi kemenangan pertama mereka. Penantian panjang untuk Onyx terbayarkan sudah. Ya memang cukup terseok-seok tadi dibentuk Onyx-nya. Tapi kita bisa melihat bagaimana mereka berupaya untuk bisa menyamakan kedudukan unggul, dikejar, akhirnya bisa kembali unggul. Memang bukan kemenangan terbaik yang pernah Onyx miliki, tapi ini kemenangan yang sangat penting yang Onyx harus dapatkan untuk membawa mereka naik ke peringkat yang aman. Pecah telur. Finally. Akhirnya, setelah sekian lama, setelah 2 minggu berarti dilewati, di match keempat akhirnya mereka mendapatkan kemenangan. Dan dari Dewa mereka harus terima beberapa kesalahan fatal yang terjadi membuat mereka kehilangan game yang ketiga. Ya mereka initiate, mereka yang overcommit juga dan harus merelakan segalanya tadi. Sebuah Lord, sebuah team fight yang bisa dibulkan oleh Onyx. 2 target yang kena oleh Mueza gak bisa langsung dimaksimalkan juga. Bahkan ketika kondisi defensif mereka kurang aware dengan range dari Cecilian sehingga ya 1-1 dimakan. Ya dan ini seperti memang Cecilian yang tidak terantisipasi. Akhirnya Sang Raja Langit
berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka di season 15. So, Budi Bangsar, take it away. Dan akhirnya kita akan tumpengan bersama dengan Onyx. Kemenangan pertama akhirnya yang dinantikan. Nah, ngelihat perjalanan kalian ini kan banyak banget nih yang mempertanyakan akhirnya kalian menang hari ini. Heboh semuanya ya, heboh. But you bring luck for Onyx. Is it because of you? Onyx gains 1 win. Yeah, I don't know. You're the lucky charm. I think, yeah. I think yeah. What do you think about MPL ID, Ryota? It's good. The fun is so wild and it's very fun to play here. Dia bilang dia seneng main di sini, fansnya seru banget. Dan do you feel any pressure because you come here for Onyx and they didn't get any win at all? And do you feel that you have to bring a win for Onyx? No, my mindset is I just need to do my best. Pokoknya dia nggak ada pemikiran apapun, dia nggak